Selamat pagi everybody di hari Rabu 28 September. Setelah 2 hari ya, 2 hari perdagangannya sangat melemas. Potensi naik di awal sesi ini untuk di hari Rabu ini sangatlah besar ya. Ini sebuah keoptimisan kenapa hal itu dilakukan ya. Tujuannya untuk sesimpel menjaga psikologi retail. Kalau semakin turun terus retail akan stres. Sedangkan kalau retail stres, bandar nggak bisa jualan. Sesimpel itu. Jadi kalau market hari ini, awal market di bawah naik, maksimalkan untuk melakukan trading jangka pendek yaitu scalper. Itu sejauh itu poin untuk hari ini di hari Rabu 28 September ya. Kenapa hanya trading jangka pendek? Karena saya melihat di saham-sahamnya sendiri, kalau kita lihat di screener, di akumulasi harian, ini tidak ada blue chip ininya nggak ada sama sekali ya. Tidak ada tanda-tanda akumulasi saham-saham blue chip untuk perdagangan kemarin. Nah ini yang menjadi salah satu tolak ukur ya. Jadi kemungkinan kalau IHSG akan dibikin drop end of the day di akhir, itu hal yang make sense sekali ya. Karena mungkin di awal dinaikkan terus habis itu didropkan tuh hal yang masuk akal, dan ya nggak kaget sih saya kalau melihat nanti market akan seperti itu ya. Jadi kita akan manfaatkan yang ada, dan saya pribadi mengurangi portofolio saya. Saya lebih banyak melakukan dalam bentuk cash, dan sebagian saya tarik dan saya putar di reksadana pasar uang. Tujuannya memang selagi menunggu ya marketnya lebih oke, lebih menarik, dan saya sendiri merasa lebih aware, lebih bijak daripada memaksakan market seperti ini. Ya udah, uangnya disekolahkan dulu di reksadana pasar uang gitu, biar uangnya juga tidak nganggur, nggak diem aja. Reksadana pasar uang kan absolutely selalu naik. Oke, kita mau lihat ya berita-berita yang ada saat ini seperti apa. Di emitennews.com, break issue 5 miliar lembar Bank Victoria atau BVIC minta restu pemodal 19 Oktober. Nah, ini 28 September, berarti masih sekitar 2 mingguan lagi ya. 2 mingguan lagi. Kebutuhannya untuk apa ya? Oke. Meningkatkan ini berlaku dan meningkatkan melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan reissue dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan berlaku dan di sekitar pelaksanaan. Tidak ada ketentuan, nggak ada penjelasannya di sini ya, dimana kegunaan dari reissue ini tujuannya untuk apa ya. Kenapa hal itu selalu ditekankan juga saya pribadi ya, karena kita bisa tahu ya perusahaan ini tujuannya tuh mau apa gitu. At least mereka melakukan reissue, mereka menerbitkan tawaran, itu pasti kan ada something ya, ada something, karena porsi kepemilikan mereka dia akan berubah. Itu alasannya ya. Kenapa kita perlu tahu ya tujuannya untuk apa. Kita biar tahu juga manajemen ini plannya mau kemana gitu. Apakah hanya jualan kertas saja, jualan kertas dalam artian jualan saham aja untuk mendapatkan duit, dan itu mungkin aja dilakukan oleh perseroan, atau memang buat ekspansi dan lain-lain untuk kepentingan dari keberlangsungan bisnis dari perseroan. Itu bisa saja. Nah, ini kita juga perlu ngecek ya. Melihat kemarin waktu Yellow habis melakukan berita terus habis itu dikerek naik, dia mau reissue ya, dia dibawa naik, bahkan proyeksi kita seperti ini membuat inverted head and shoulder. Saya semakin yakin ya bentuknya akan semakin menjadi dengan volume yang makin tipis, jadi agak make sense ya. Nah, kalau kita lihat BVIC kondisinya sekarang seperti apa. Nah, ini posisinya di low risk. Nah, ini posisinya di low risk ya. Jadi ya, dan kemarin doji ya. Tidak ada volume yang berarti, cuman kalau melihat dari RSI-nya 33, kalau misalnya hari ini rebound naik ya make sense aja sih, sedikit masuk akal. Tapi kalau untuk secara teknikalnya tidak ada hal yang menarik yang bisa dibanggakan sejauh ini dari BVIC, dan kita
melihat aja ya seperti apa nanti marketnya, dan kita lebih ke apa ya, menyesuaikan nanti kondisinya. Kalau memang ya terjadi, ya udah kita go ahead. Saya takutnya adalah ini rek issue hanya sebatas menaikkan modal inti saja sih, karena nanti di akhir tahun harus sekian triliun gitu. Nah itu. Oke, lanjut. Aksi beruntun, Trukindo Persada memboyong 368 juta saham Buana Lintas Lautan atau BUL. Oke. PT Trukindo Persada Sejahtera terus menimbun saham BUL terbaru menyerok 368 juta lembar dalam 2 tahap periode 23 dan 26 September. Oke, dengan pelaksanaan transaksi ini, koleksi saham Trukindo menggemuk, tepatnya menanjak sekitar 2,61%. Oh, lumayan juga ya. Artinya tabungan saham pemilik milik Trukindo mengembang menjadi 7 juta lembar ya, 7 juta lembar alias 5,39%. Wow, harusnya ini masuk di IDX ya. Nanti saya cek lagi. Kita lihat ya, BUL secara teknikalnya tuh seperti apa BUL. Kalau kita lihat ya, BUL itu akan seperti, oh ini sudah mulai diakumulasi terus ya. Mungkin ini akumulasi dari itu tadi ya, Trukindo. Dia Trukindo di tanggal 23 dan 26. 23 di sini dan 26. Malah doji ya. Volumenya juga lumayan, volume akumulasinya. Kalau kita cek, ini posisinya ada di supportnya itu di angka 150 lah ya untuk si BUL ini sendiri ya. Yang nggak sukanya saya pribadi ya dari BUL ya, ini volumenya sangatlah di maintenance ya. Indikasi saham-saham repo volumenya volume sisir rata banget ya, dan sampai sekarang juga masih volume sisir. Ini yang perlu diperhatikan ya, ini agak bahaya. Kalau agak bahayanya adalah seperti ini ya, kalau dia udah hilang volumenya tiba-tiba boom 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 boom. ARB berapa kali nih? Berapa ini? Satu, 2, 3, 4, 5 kali ARB ya, 35% ya. Jadi ini yang jadi membuat kewaspadaan ya. Jadi ini salah satu risknya adalah saham repo kalau tiba-tiba volumenya hilang. Jadi harus perlu dicermatin dan teman-teman harus lebih aware ya untuk menyikapi. Jangan terus mentah-mentah, wah ini diakumulasi ya. Perhatikan ini. Perhatikan volume di sini ini full akumulasi ya. Full akumulasi, tapi di sini sudah secara teknikal dia udah jebol support di sini. Di sini udah jebol support. Kalau hanya berpatokan pada wah ini diakumulasi nih, beli terus, modal teman-teman akan hancur. Kalau hanya sebatas melihat akumulasi doang. Ini kurang diakumulasi apa ini? Sejak September sampai Agustus ya. 1 tahun. 1 tahun diakumulasi tapi sahamnya anjlok terus. Nah, itu pentingnya mengkombin ya menurut saya teknikal dengan akumulasi dan distribusi. Pentingnya itu. Jadi kalau menurut saya data akumulasi dan distribusi hanya sebatas, bukan sebatas sih, penambah ya, penambah rasa kepercayaan diri ya. Jika ada akumulasi dan lain itu juga akan menambah rasa awareness, rasa nyaman kita ya. Tapi memang patokan awal saya kalau saya pribadi adalah technical analysis ya dalam trading. Oke, BUL so far menarik ya, di bawah 150 harus buang sih. Itu aja sih. Resistennya tepat di sini ya, di 171, 170 mungkin akan dibikin range setway di sini mungkin aja ya. Nah, ini belum saya belum ngecek ya ini pembeliannya di harga berapa ya. Kalau 2629 let's say ya, mungkin di harga mereka ada di harga berapa nih? 150-an lah. Oke, kita lanjut ke news selanjutnya, itu tidak mudah akuisisi BTN Syariah, BSI atau BRIS, jangan keburu nafsu. Ya, ini salah satu news ya, news yang akhir-akhir ini ya saya sering membaca juga bahwa BSI atau kode saham BRIS ini ada gencar-gencarnya kemungkinan mau mengakuisisi BTN Syariah. Ini akan menjadi ya, kalau semakin ini dikerucutkan setelah BRIS tahun berapa ya, 2020 kalau nggak salah mereka mengakuisisi merger ya, Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah terus jadi BSI. Nah, ini
Kalau ketambahan BTN Syariah, ini akan menjadi perusahaan syariah terbesar mungkin ya, terbesar jangan tidak hanya di Indonesia, mungkin di Asia mungkin. Ini akan menjadi resource yang sangat luar biasa ya dari BSI sendiri ya. Yang kita sambil melihat saja ya. Cuman kalau kita lihat secara chart BRIS ini, nah ini kembali lagi ya chart. Ini dia habis breakout dari flag pattern dan ini low risk ya, sangat low risk ya BRIS ini. Garis putih ini 1535 ini akan menjadi low risknya, dan ya potensi akan naik ya ke garis warna merah dulu yang ini 1625 dan potensi lanjut lagi. Ini proyeksi gambar saya ya untuk si BRIS. Oke, lanjut. Tambah lagi Ali Gunawan serok saham Alobang atau kode saham BBHI di harga 2320 sampai 2660 per lembar. Ali Gunawan ini komisaris ya, benar, komisaris, beli sahamnya di tanggal 19 sampai 21. Mungkin kepemilikannya menjadi 0,039 ya, masih kecil lah ya ibaratnya ya. Tapi karena dia komisaris ini akan menjadi highlight tersendiri ya. Kenapa? Karena gampangannya yang ngurusin aja nambah beli terus ya. Ini kan berarti ada something ya. Somethingnya apa? Kalau secara teknikal ini jujur ya nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Saham lagi downtrend, bahkan mencari support selanjutnya, dan ini kemungkinan tanggal 23 ini hanya dead cat bounce saja, kenaikan sementara, dan after that turun lagi toh. Nah, ini akan menjadi persinggahan ya, yang mungkin akan menjadi range di 1960 sampai 1240. Kalau ini masuk sini lagi ya, ini akan lumayan bisa melawan ya. Tapi kalau jebol 1965 ya udah deh, say goodbye dulu lah untuk BBHI lah. Kenapa? Meskipun komisarisnya borong dan lain-lain, kita juga harus aware ya, dana kita, dana mereka itu jangan disamaratakan. Meskipun beliau nabung beli di harga atas, time frame-nya beda satu. Yang kedua juga dananya beda. Profil resikonya pasti beda juga kan. Nah, menurut saya lebih aware kalau kita lebih baik menunggu saja sih. Kalau teman-teman mau trading ya, tunggu aja deket. Kalau sudah ada mulai perlawanan, sudah ada mulai oke ya, mulai sih. Nah, cuman yang perlu dilihat adalah sejak, kalau kita lihat sejak awal tahun sampai sekarang, volumenya ini makin mengecil. Ini menunjukkan bahwa tekanan jualnya ini sudah sangat mereda ya. Tekanan jualnya sudah sangat mereda. Mungkin juga retailnya sudah mulai stres, bahkan melupakan BBHI. Ya, itu make sense saja sih. Pernah harga di 6.000 loh, di April ya. Sekarang itu harganya 2290 ya. Kalau teman-teman tidak memperhatikan technical analysis, wah udah deh. Kalau teman-teman trading hanya berdasarkan wah ini lagi hype tanpa melihat technical analysis, udah deh, psikologis pasti akan keserang ya. Let's say beli di, gak usah di pucuk deh, 5.000 aja deh, sekarang 2.200 itu. Minus berapa tuh? Misal teman-teman hitung ya, 5.000 dikurangi 2290, minusnya 2710 dibagi 5.000 kali 100%. Ya udah, minus floating loss 54%. Nah, apakah psikologis teman-teman kuat ya menghadapi akan hal itu? Satu, yang kedua juga apakah money management teman-teman kuat? Nah, itu kan jadi pertanyaan besar pasti. Nah, itu pentingnya ya kalau teman-teman dalam trading mau mengetahui ya technical analysis itu seperti apa. Oke, IHSG-nya akan seperti apa? Menurut saya tadi di awal market akan dibikin naik dulu. After that kalau turun itu make sense banget ya. Cuman so far akan menjadi market yang membosankan mungkin ya. Menurut saya minggu ini dan minggu besok ya. Teman kita tetap ya sesuaikan dengan profil risiko kita, dan kita hendaknya lebih bijak ya. Dengan market seperti ini ya kita jangan memaksakan lah untuk swing seperti apa. Dan mungkin kalau melakukan swing ya di saham-saham yang bisa dikatakan saham-saham kecil ya, yang memang dia secara chart oke-oke banget gitu. Nah, bagi teman-teman yang pengen mengetahui saham-saham apa yang oke, teman-teman bisa join ya di channel Telegram. Join aja di sini. Sometimes saya juga share di sini kayak ini contoh, ada Indo menarik.
Sebelumnya juga ini ada Yellow, Nasi. Nah ini kan saham-saham kecil ya. Nah ini saya mulai create channel belajar investasi saham di sini. Teman-teman bisa join dan for free ya buat teman-teman semuanya. Jadi silakan join aja, dan jika ada pertanyaan saham-saham apa yang mau dibahas, entah dari technical, fundamental, ataupun broker summary, bandarmologi, silahkan tulis saja di kolom komentar. Nanti akan sebisa saya ya, dan saya akan mencoba seobjektif mungkin memberikan sudut pandang seperti apa atau insight seperti apa tentang saham tersebut. Oke, mungkin itu. Don't forget for tomorrow kita live trade bareng ya. Kita live trade bareng, marketnya seperti apa, dan kita bisa merasakan ya. Dan ya semoga kita bisa make in money bareng lah ya besok ya. Mungkin itu. See you on the next video. Bye bye.